Barco Undamungta. Architrema segera melanjutkan perjalanannya ke Barco Undamungta. Ketika melangkah memasuki Barco, seketika Architrema menangkap sesuatu yang lain. Dari jauh dilihatnya seberkas cahaya berwarna keunguan memancar dari ujung lorong Barco. Ketika badannya terpental keluar dari Barco, tiupan angin sangat kencang menyambutnya. Desiran angin berwarna keungu-unguan yang kekuatannya menyerupai angin topan menerpa tengkuknya. Badannya berusaha menekan tekanan angin itu sambil melemparkan pandangannya ke sekeliling. Kepadatan planet itu sangat berbeda dari planet lainnya. Didapatinya atmosfer planet yang serba ungu, memancarkan nuansa yang misterius. Pohon-pohon berbentuk aneh, daun-daunnya berbentuk bulat-bulat berwarna kemerahan. Batang pohonnya berbentuk manusia sebesar lebih kurang 1 meter dan tinggi menjulang 5 meter. Rumputnya berbentuk aneh, panjang-panjang dan tajam-tajam dan berwarna merah. Rumput tersebut jauh lebih keras, bentuknya seperti daun lidah buaya, tetapi dalam jumlah yang sangat banyak di satu rumpun. Tiba-tiba dia merasa sesak nafas, kulitnya menjadi gatal-gatal. Sesak nafas yang aneh, pikirnya. Tekanan yang dirasakannya berasal dari jantung, bukan paru-paru. Architrema segera menyadari bahwa dia terkena racun yang berbahaya. Memorinya menyimpan data tanda-tanda orang yang keracunan dan berbagai macam jenis racun, baik itu bisa binatang maupun racun kimia buatan. Semua pengetahuan itu diunduh ketika proses Martaprabina. Tubuhnya semakin lama semakin berat, badannya sulit digerakkan untuk berjalan. Lalu dia mengambil keputusan untuk kembali ke dalam Barco untuk pindah ke planet lain. Tetapi ketika Tluch dipergunakan, muncul hologram peringatan bahwa Barco tidak bisa difungsikan dengan alasan keamanan. Racun dari atmosfer planet tersebut bisa terbawa melalui lorong Barco dan meracuni planet tempat tujuan Barco. Architrema tetap tidak merasa panik. Ia yakin bahwa segala sesuatu dan hasil akhir ada dalam keputusan Sang Pencipta. Semua ajaran Wisnu telah diserapnya dengan penuh pemahaman. Ia pun membatin. Apapun yang terjadi, terjadilah. Apabila aku harus mati di tempat ini, itu adalah sesuatu yang wajar. Dimanapun Sang Pencipta ingin mengambil miliknya, tak sesuatu pun mampu menahan. Namun, Sang Pencipta menyuruh kita untuk berusaha. Tidak akan berubah nasib seorang apabila dia tidak berusaha, karena hasil akhir adalah urusan Sang Maha Kuasa, dan usaha itulah yang dinilai, bukanlah hasil akhirnya. Architrema berusaha mengerahkan tenaganya dengan semaksimal mungkin, sesuatu yang jarang dilakukannya. Architrema mengerahkan energi dengan mengakselerasikan sel-sel tubuhnya. Sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Semua energinya seolah tidak berfungsi. Energinya yang 60% itu hanya bisa diterkerahkan sebanyak 10%. Sepasang matanya kembali menyapu sekeliling tempat itu. Samar-samar nampak dari kejauhan sebuah lorong yang cukup besar di balik pepohonan. Angin besar menerbangkan berbagai macam partikel. Potongan kayu dan batu terlempar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Architrema berjongkok menempel pada dinding Barco, membuat badannya sedikit terlindungi oleh Barco. Keadaan ini memaksaku untuk meninggalkan tempat planet Undamungta bila ingin selamat. Dia bergerak menuju lorong yang terlihat samar tadi. Karena tenaga yang berhasil dikumpulkan hanya 10%, kecepatan dan kekuatannya menurun drastis. Namun, cukup membuatnya mampu bergerak di atas kecepatan manusia pada umumnya. Dalam perjalanannya menuju lorong, tubuhnya selalu dihantam oleh pepohonan dan bebatuan yang diterbangkan oleh angin besar itu. Energi yang cuma mampu dikerahkan sekitar 10% membuat kulitnya bisa merasakan sakit. Kekuatannya tidak cukup untuk membentuk selubung tahanan yang kuat seperti biasanya, ditambah rasa gatal yang amat sangat dirasakannya saat itu. Walau dalam keadaan seperti itu, Architrema tersenyum. Tidak pernah dia merasakan ini sebelumnya. Rasa sakit dan gatal merupakan pengalaman baru baginya. Ini adalah gemblengan dari Sang Pencipta. Itu menambah semangatnya untuk segera mencapai lorong. Ternyata lorong itu lebih jauh dari kelihatannya. Kepadatan atmosfer ditambah racun yang tersebar di udara membuat benda apapun terlihat 2 atau 3 kali lipat lebih jauh dari jarak yang sebenarnya. Architrema mencoba menarik nafas. Dia malah batuk-batuk, tenggorokannya seperti terbakar. Sebuah rasa yang menambah lagi pengalamannya merasakan sesuatu. Dia tidak berani menarik nafas. Ia menahan nafasnya sampai ke lorong. Diterima saja semua hantaman benda-benda keras pada tubuhnya yang mulai memar-memar. Dengan penuh perjuangan, sampailah dia di ujung lorong. Masalah lain kembali muncul. Lorong itu menyemburkan angin yang sangat kuat. Namun, angin yang keluar dari lorong itu berbeda. Angin itu seolah-olah menolak angin dari luar agar racun tidak bisa masuk ke sana. Tangan Architrema berusaha menggapai pinggiran lorong. Meski sudah memfokuskan kekuatannya, ia masih sulit untuk memasuki lorong.
Semburan angin lorong yang luar biasa kuat itu tidak bisa dia tembus. Namun udara di sekitarnya menjadi bebas racun. Atmosfer beracun seolah tersibak, tidak bisa masuk oleh tiupan angin lorong, sehingga udara di sekitar menjadi aman untuk dihirup. Architirema akhirnya bisa menarik nafas. Dalam kondisi itu, sesaat ia berpikir dan mengagumi kehebatan Sang Pencipta yang mampu menciptakan dunia seperti ini. Manusia biasa akan panik menghadapi situasi seperti itu, tetapi tidak bagi Architirema. Tidak ada kekhawatiran dalam dirinya, tidak pula ia menjadi ketakutan. Pemahamannya akan kehidupan membuatnya melihat segala sesuatu itu wajar apa adanya. Tidak ada permainan pikiran yang menimbulkan berbagai macam ketakutan. Pada hakikatnya, rasa takut itu hanyalah permainan pikiran di mana kita membayangkan hal-hal yang belum terjadi. Membayangkan sesuatu yang akan merugikan dan mencelakakan kita saja sudah cukup untuk membuat menjadi panik. Padahal, apabila kita mampu berpikir dengan jernih dan baik, ditambah dengan kewaspadaan, maka kita akan paham bahwa segala sesuatu yang terjadi benar-benar di luar kontrol kita sebagai manusia. Sang Pencipta hanya memberikan segala sesuatu yang sudah menjadi jatah kita, dan memberikan ujian sesuai dengan jatahnya itu. Tetapi manusia sering diajarkan untuk mendapatkan ujian berupa kekayaan dunia sebanyak-banyaknya. Kekayaan dunia identik dengan kesenangan, kehormatan, penghargaan, dan pemuliaan. Bahkan, kekayaan dunia tersebut dijadikan sebagai status simbol. Manusia benar-benar tidak menyadari bahwa sesungguhnya semakin kita memiliki kekayaan dunia, maka pertanyaan di hadapan Sang Pencipta pun akan semakin banyak dan rumit. Kesadaran itu tertutup oleh nispa mereka. Pertanyaan atau tanggung jawab pada amanah yang berupa kekayaan dunia tidak pernah mereka pikirkan dengan kewaspadaan. Sebaliknya, mereka semakin terdorong untuk mendapatkan kekayaan dunia semakin banyak lagi. Inilah perangkap nispa. Berpikir ke arah sana, Architirema tersenyum. Selagi asyik memikirkan tentang perangkap nispa, tiba-tiba dari dalam lorong muncul sebuah kait besar yang secepat kilat menangkap tubuhnya. Architirema terkejut dan benar-benar tidak menyangka. Pada saat itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghindar. Dibiarkan saja benda itu menangkap dirinya. Setelah berhasil mencapit tubuhnya, benda tersebut menariknya ke dalam lorong dengan kekuatan dan kecepatan tinggi. Tekanan angin yang keluar berlawanan arah dengan gerakan tubuh Architirema yang ditarik oleh benda berbentuk capit benar-benar menyiksa tubuhnya. Kembali Architirema tersenyum. Dirasanya benar-benar hari ini penuh pengalaman baru. Badan memar-memar, perasaan terkejut, gatal-gatal, kulit terasa sakit, keracunan, dan entah apa lagi pengalaman selanjutnya. Setelah beberapa menit tubuhnya ditarik, ia terbanting pada satu kotak berbentuk elips yang sangat sempit, tetapi cukup untuk menampung tubuhnya. Kotak itu tertutup dengan tiba-tiba. Terdengar suara mendesis yang memekakan telinga, diikuti dengan asap berwarna kekuningan. Mengingat pengalaman sebelumnya, Architirema tidak berani menarik nafas. Dia berusaha menahan nafas sekuatnya lalu terdengar suara "Ina, Ina" di telinganya. Suara itu terdengar keras dan jelas. Architirema menggali pengetahuan bahasa di memorinya. Otaknya memberitahukan kata yang didengarnya adalah bahasa makhluk hibrid, keturunan bangsa Mosram dan Nirantea yang artinya hisap. Dengan kondisinya yang tidak berdaya, dihisaplah asap kekuningan itu. Rasa sakit dan gatal di tubuhnya berangsur hilang, memar di tubuhnya perlahan mulai menghilang. Muncul keinginan mempelajari gas beracun itu. Dihisapnya gas itu ke dalam paru-parunya. Tidak langsung dibuangnya gas tersebut keluar. Ia biarkan terendap dalam tubuh dan aliran darah, agar badannya mengenal betul dan mengetahui sifat dari kandungan gas tersebut. Racun dari atmosfer permukaan tidak dia buang. Ia kumpulkan di tubuhnya dan disatukan dengan gas kekuningan yang baru dihisap. Terjadilah proses bercampurnya racun dan anti racun dalam tubuh Architirema. Tubuhnya panas dingin secara tidak konstan. Proses itu memunculkan sebuah gas baru. Gas itu mampu mengakselerasikan sel mitokondria menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Campuran gas itu membentuk pula arus baru di tubuh Architirema. Kembali terdengar suara perintah ke telinganya, "Hila, hila," atau buang. Kali ini Architirema tidak menggubrisnya. Dia merasa nyaman dengan keberadaan gas tersebut. Mendadak pintu kotak terbuka. Sontak tubuhnya terangkat ke atas, seolah-olah dilemparkan. Dia berusaha menjaga keseimbangannya dan berhasil mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Dirasakannya tenaganya belum pulih seperti sedia kala. Hanya sekitar 30% lebih. Ia melayangkan pandangan ke sekeliling ruangan. Ketika ia mendarat, muncul di depannya sosok manusia berkepala panjang dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Bajunya berbentuk jubah, menyentuh tanah dengan warna kekuningan mengkilap. Ruangan dipenuhi dengan berbagai macam peralatan yang canggih, yang berbeda dengan teknologi bangsa Lemurian. "Hai manusia Earth-Gru Lemurian, engkau tadi hampir mati karena terkena atmosfer beracun planet ini. Cepat engkau keluarkan gas beracun di tubuhmu. Aku tahu bahwa engkau memiliki kemampuan untuk itu." Makhluk itu berkata dalam bahasa hibrid Mosram dan Nirantea.
Arkitirema menggelengkan kepalanya, tanda tidak setuju. Aku merasa nyaman dengan adanya gas ini, dan akan kupergunakan untuk mengakselerasi sel di tubuhku. Makhluk itu mengangguk-anggukan kepalanya. Itulah yang membuatku heran. Mengapa engkau masih hidup terkena gas beracun planet ini? Kemampuanmu hanya menurun, tapi tidak membuatmu mati. Berarti kemampuanmu sudah mencapai di atas 40%. Kemampuan seperti itu hanya dimiliki oleh sang ratu. Cerita Palon. Ramidar, pemimpin bangsamu pun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Sebetulnya, siapakah kamu? Wajahnya menampakkan pandangan heran dan penuh rasa ingin tahu. Sambil mendengarkan makhluk itu berbicara dan bertanya, Arkitirema menggerakkan badannya seperti melakukan pelemasan otot. Ia terus bergerak dan melompat-lompat kecil. Nama aku Arkitirema. Aku berkelana untuk mencari Adama. Planet apakah ini? Aku tidak bertanya soal namamu, makhluk itu melanjutkan. Yang aku tanyakan adalah siapakah kamu? Aku tahu kemampuan dan batasan bangsa Lemurian. Wujudmu itu Lemurian, tetapi kemampuanmu berbeda. Setelah diukur di Pradred, kemampuanmu tidak bisa diukur dengan cara normal. Sekali lagi aku bertanya, siapakah kamu? Dan cobalah kamu diam. Jangan bergerak-gerak seperti itu. Pradred adalah alat berbentuk elips dan sempit yang ada penutupnya. Orang dimasukkan ke dalamnya dan langsung menutup. Alat itu langsung mengeluarkan gas pemulih yang berwarna kekuningan yang berfungsi untuk memulihkan tubuh seseorang dari racun stokra. Racun stokra berwarna ungu dan dikeluarkan pohon-pohon stokra. Arkitirema tidak bergerak lagi. Ia diam, seperti patung. Kamu kenapa? Makhluk itu bertanya. Anda menyuruh saya berhenti bergerak, maka berhenti bergeraklah saya. Maksudku bukan seperti itu. Kra, kra. Makhluk itu mengeluarkan suara tertawanya yang khas. Dia tahu Arkitirema berusaha mencairkan suasana yang kaku. Kra. Sudah lama aku tidak tertawa seperti ini. Makhluk itu masih tertawa. Suara tawanya membuat badan seluruh makhluk itu bergerak secara aneh. Arkitirema merasa geli melihatnya. Ia ikut tertawa. Suara tawa mereka memenuhi gua. Mengeluarkan tertawa seperti itu juga pengalaman baru bagi Arkitirema. Ternyata gas baru hasil pencampuran racun dan anti-racun membuatnya menjadi reaktif terhadap keadaan dan memicu kimia tubuhnya menjadi lebih berakselerasi. Dirinya menjadi lebih bisa dipengaruhi permainan emosi. Gas ini membuat endorfin jadi naik. Semua kimia tubuh menjadi naik dan efeknya adalah membuat orang menjadi seperti yang sedang mabuk. Setelah tawanya mereda, Arkitirema berkata, sesungguhnya aku adalah manusia Lemurian mutan. Ketika proses babar di mata Prabina, 12 planet dalam tata surya dalam keadaan sejajar dan membuat aku menjadi seperti ini. Ramidar sendiri tidak pernah bisa mengetahui sampai sejauh mana energi yang aku miliki bisa berkembang. Kedua belas planet membentuk kesearahan yang langka. Saat itu, bangsa Tarks mengambil hidrogen dari matahari untuk membuat bintang di planet Chiron menjadi matahari. Akibatnya, proses ke-12 planet itu sejajar lebih cepat dari yang diperkirakan. Makhluk yang memperkenalkan namanya itu mengangguk-angguk. Arkitirema melanjutkan. Aku tahu, ini adalah planet Undang Mungta, di gugusan Gurabal. Satu hari di sini sama dengan 56 jam di Ardgruma. Besar planet ini 2000 kali Ardgruma, dihuni oleh bangsa Eratus, yaitu bangsa hibrid antara Mosram dengan Nirantea. Kemampuan bangsa ini antara 30-40% optimalisasi tubuh. Kemampuan yang setaraf dengan bangsa ini, yaitu Lemurian. Namun aku baru tahu kalau planet ini memiliki atmosfer yang beracun. Dan satu lagi yang belum kuketahui, siapa nama Anda? Makhluk itu mengangguk-angguk sambil tersenyum. Namaku Kredat. Tugasku adalah menjaga Barko. Aku diutus oleh sang ratu Cerita Palon agar menyelamatkan tamu dari Barko apabila sedang terjadi badai stokra. Badai terjadi selama 3 hari Undang Mungta. Racun yang sempat kau hirup berasal dari pohon stokra. Pohon yang tadi kau lihat berbentuk manusia dan berdaun bulat. Pohon stokra selalu mengeluarkan racun apabila terjadi badai. Biasanya badai terjadi 1 tahun sekali hitungan Undang Mungta. Apabila tidak terjadi badai, pohon tersebut tidak mengeluarkan racun. Bahkan cairan getah pohon itu tidak bisa dijadikan obat pemulih. Badai ini sudah berlangsung selama 2 hari lagi. Beberapa jam lagi ia akan berhenti. Setelah itu barulah kita akan menghadap sang ratu. Arkitirema hanya tersenyum dan mengangguk. 2 jam kemudian, mesin tirai angin berhenti secara otomatis. Lampu hijau tanda aman menyala. Kredat mengajak Arkitirema keluar dari lorong. Di luar, mereka disuguhi pemandangan yang berbeda. Ternyata apabila tidak terjadi badai stokra, pemandangan alam Undang Mungta sangat indah. Warna pohon dengan berbagai bentuk baru terlihat dengan jelas. Udara sangat sejuk dan langit cerah dengan awan-awan tipis yang bergerak perlahan-lahan. Pemandangan yang terlihat sebelumnya tidak begitu jelas, tampak seperti misterius, sekarang seolah pemandangan tersebut hilang.
Pohonan benar-benar tidak berbentuk menyeramkan. Hanya aura atmosfer sebelumnya yang berwarna keunguan ketika terjadi badai, itulah yang membuat suasana menjadi seram. Rumput yang tajam, besar, serta berwarna merah ternyata hanya pantulan dari warna keunguan atmosfer beracun. Ketika semua itu hilang, terlihatlah rerumputan berwarna pelangi dan bergerak perlahan-lahan, kiri dan ke kanan. Ternyata pohon stokrat tidak menyeramkan, malah yang terbayang adalah jika kita tidur di bawah pohon itu akan sangat pulas. Pohon yang lain pun banyak jenisnya, terutama pohon yang mempunyai buah. Buahnya tidak satu warna, satu buah terdiri dari berbagai macam warna. Bentuknya pun berbeda-beda, ada yang berbentuk lonjong, dan ada yang berbentuk bulat dengan pohon yang berbeda. Meskipun bentuknya sama, ukuran dan panjangnya berbeda, yang satu berbentuk lonjong dan yang lainnya berbentuk bulat. Sangat berbeda sekali dengan pohon-pohon yang ada di Agruma. Dari balik semak-semak yang banyak rumput aneh itu, menyembul kepala binatang yang aneh. Binatang tersebut berkepala seperti harimau tetapi memiliki ceger seperti ayam. Bertelinga seperti domba, berbulu belang seperti kuda zebra, besarnya seperti lembu tetapi tidak ada pandangan buas. Binatang itu memandang tanpa reaksi apapun. Burung-burung beraneka ragam dari yang besar sampai yang kecil. Bentuknya tidak berbeda jauh seperti burung-burung yang ada di Agruma. Suaranya pun sama. Tiap burung memiliki suara yang berbeda, tetapi tidak bisa dikatakan aneh. Architrema mempelajari dan memperhatikan semuanya. Tidak ada memori di kepalanya yang menjadi referensi dari binatang-binatang tersebut. Architrema menarik nafas dalam-dalam. Dirasakannya udara yang syarat dengan oksigen memenuhi paru-parunya. Tubuhnya terasa sangat segar. Kemampuannya belum pulih, tetapi cukup untuk membuatnya bergerak dengan bebas. Ia meminta izin untuk beristirahat dan memulihkan tenaganya. Kredat langsung menyetujuinya. Architrema segera mencari tempat yang enak untuk memulihkan diri. Kredat berjalan di sekeliling lorong untuk memeriksa keadaan. Architrema tenggelam dalam proses pemulihan. Mulailah dia memperhatikan sifat gas tersebut. Ternyata gas itu benar-benar mempengaruhi kimia tubuh. Architrema berkonsentrasi untuk mengendalikan gas itu. Dia mengalami kesulitan karena belum mengenal secara penuh kandungan dan sifatnya. Dia mencoba menggerakkan gas ke arah yang tidak berbahaya di tubuhnya. Digerakannya gas ke tulang ekor. Ternyata mengalami hambatan. Energi yang ada di tulang ekor menolak dengan keras. Dia gerakan gas tersebut ke arah perut bagian bawah. Di situ dia merasakan agak sedikit nyaman, tetapi belum bisa bercampur dengan baik. Architrema terus berusaha menggabungkan gas tersebut dengan energi yang ada di tubuhnya. Dengan susah payah ia lakukan tanpa putus asa. Terus dia mencoba menyalurkan gas ke bagian-bagian lain, dengan harapan bisa menggabungkan gas tersebut dengan energi yang besar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Suaranya seperti pohon besar diseret dengan paksa. Dan ternyata benar, sebuah pohon besar berdiameter 2 pelukan manusia dewasa dengan panjang sekitar 6 meter diseret oleh seorang manusia Eratus berbadan lebih besar dan lebih kekar dari Kredat. Bentuk kepalanya sama menonjol ke atas, hanya wajahnya terlihat lebih bengis dan menyeramkan. Dia menyeret pohon besar itu seperti kita menyeret sapu lidi. Terlihat ringan sekali, padahal bila melihat besarnya pohon, diperkirakan beratnya bisa ratusan kilogram. Orang berwajah bengis itu menggerakkan pohon seolah sedang menyapu jalan. Sapuannya membuat segala macam bebatuan besar dan kerikil terpental berhamburan tak tentu arah. Jalanan yang dilewati menjadi bersih dari segala macam benda. Kecepatan dan kekuatannya untuk menggerakkan pohon itu sungguh luar biasa. Merasakan tekanan tenaga yang sangat kuat, maka Architrema segera tergugah dari proses pemulihannya. Ketika matanya terbuka, dilihatnya sosok itu sedang memperhatikannya dengan pandangan menyelidik. Tiba-tiba Kredat berseru, "Woi, Sugrot, kra. Apa yang membuatmu kemari dan membersihkan jalan seolah-olah sang ratu akan kemari?" Sosok yang ternyata bernama Sugrot menjawab pertanyaan tanpa menoleh kepada Kredat. "Aku diutus sang ratu untuk menjemput tamu. Dan juga kau. Sengaja aku bersihkan jalan agar kalau sang ratu berkenan kemari, maka jalanan sudah menjadi bersih." "Kra, aku kira kau membersihkan jalan untukku." Kredat tertawa. Perkataan Kredat membuat Sugrot marah. Ia melemparkan pohon besar ke arahnya sambil berteriak, "Jangan merasa besar, pelayan. Nih, terima pahalamu." Ciut. Pohon itu bergerak seperti peluru yang sedang besar, hendak menghantam badan Kredat. Dengan sekejap Kredat melambungkan tubuhnya ke atas sehingga pohon besar tersebut tidak mengenai tubuhnya. Terdengarlah suara bergemuruh ketika pohon itu menghantam pohon lain yang ukurannya lebih besar. Blar. Tenaga Sugrot benar-benar dahsyat. Tidak hanya satu pohon yang tumbang. Pohon yang dilemparkannya menghantam dan menumbangkan puluhan pohon yang sejajar dengan jalur lemparannya. Suara gaduh akibat tumbukan itu baru berhenti setelah 30 pohon lebih tumbang. Sugrot sengaja memamerkan kekuatannya di depan Architrema. Ia berhasil. Architrema terkesan dengan kekuatannya. Secara spontan ia bertepuk tangan dan memuji.
Hebat, luar biasa. Kekuatan yang sungguh sangat langka. Surgat menyeringai lebar dan berkata, "Itu belum seberapa. Mau lihat yang lebih hebat?" Dia mengambil sesuatu dari punggungnya. Terlihatlah sebuah cambuk. Ketika digerakkan, cambuk itu berkelibat seolah-olah seperti petir yang menyambar. Keredat segera mencegah Surgot untuk pamer lebih lanjut. "Hentikan, Surgot. Engkau diutus sang ratu menjemput kami, bukan untuk pamer kekuatan. Lagi pula, engkau hanya level ketiga dari para gladiator. Tidak perlu sombong." Perkataan Keredat membuat Surgot marah. "Tidak perlu kamu bermulut luas dan jahat. Rasakan ini." Cambuknya diangkat tinggi-tinggi. Sebelum Surgot berbuat apa-apa, terdengar suara melengking tinggi di kejauhan. Wajahnya seketika terlihat menjadi pucat ketakutan. Ia segera berlutut ke arah suara melengking tersebut sambil berkata, "Kami segera datang menghadap." Tanpa menoleh, dia melompat sangat jauh sambil berkata, "Kalian, ikuti aku." Tanpa berkata apapun, Arkitirema dan Keredat segera mengejar Surgot. Kecepatan lari dan lompatan Surgot benar-benar hebat. Jarak 100 meter ditempuhnya dengan sekali loncatan. Tubuhnya seperti bola yang memantul dengan kecepatan tinggi. Namun Arkitirema dan Keredat mampu mengeimbanginya dengan baik. Hal itu membuat Surgot penasaran. Dia menambah kecepatannya agar bisa meninggalkan mereka berdua jauh di belakang. Sepertinya Surgot ingin memamerkan di depan halayak ramai bahwa dirinya lebih hebat dari mereka. Surgot memandang lurus ke depan dengan konsentrasi dan pengerahan tenaga penuh. Kekuatan daya lontarnya menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Tubuhnya bergerak bagaikan kilat seolah-olah tidak menyentuh tanah. Loncatan badannya yang besar terdengar seperti angin topan yang menderu-deru. Mereka pasti tertinggal jauh, pikir Surgot, sambil menyeringai penuh ejekan. Dia ingin menoleh ke belakang untuk melihat betapa jauhnya jarak dirinya dengan mereka. Dibayangkannya dia akan berhenti lalu berkata mengejek, "Lama sekali kalian." Hatinya senang membayangkan hal itu. Ketika dia menoleh ke belakang, matanya terbelalak, angannya seketika buyar. Arkitirema dan Keredat berada hanya 2 meter dari dirinya. Keredat berlari dengan pengerahan tenaga dan mampu mengimbanginya, tetapi Arkitirema membuatnya makin terbelalak. Ia terlihat santai. Arkitirema seperti sedang berjalan di taman. Kepalanya menoleh ke sana kemari menikmati pemandangan. Kedua tangannya digenggam di belakang tubuhnya seperti orang beristirahat. Namun kakinya bergerak cepat seperti ketiaran. Surgot meneruskan kecepatannya dengan malu hati. Untunglah mereka sudah tiba di depan gerbang istana Ratu Ciritar Palon. Mereka disambut oleh jajaran pasukan yang berbaris memanjang bagaikan pagar menuju ke arah singgasana sang ratu. Pakaian orang berbaris tersebut berwarna-warni dan menciptakan pemandangan yang benar-benar indah apabila dilihat dari kejauhan, dan kepala mereka tidak ditutupi apapun. Mereka tidak terlihat memegang senjata. Pasukan itu hanya memandang lurus ke depan seolah-olah Arkitirema tidak ada dan mereka tidak mempedulikan sama sekali meskipun mereka berjalan di depan barisan itu. Tepat di ujung barisan terdapat sebuah singgasana yang besar, dan terlihatlah di sana duduk sesosok yang anggun, namun berkesan angkuh. Pakaiannya gemerlapan aneh, selalu berubah warna seperti pelangi ketika tubuhnya bergerak sedikit. Kepalanya yang melonjong ke atas ditutupi oleh mahkota yang sangat indah, bertatakan batu-batu yang asing bagi pandangan Arkitirema. Bebatuan itu tidak ada di Edgruma. Batu-batu itu mengeluarkan cahaya yang sangat gemerlapan dan selalu berubah warna. Arkitirema, Surgot, dan Keredat berjalan perlahan melewati barisan kaum Eratus. Semuanya memandang ke arah Arkitirema dengan pandangan misterius. Arkitirema tidak mempedulikan hal itu. Dia terus berjalan dengan kepala tegak tanpa menoleh kiri kanan. Pandangannya tertuju lurus tepat pada sang ratu Ciritar Palon. Wajah sang ratu terlihat seperti gadis berusia 17 tahun dengan muka bulat telur. Kepalanya lonjong ke atas seperti layaknya bangsa Eratus, namun tidak mengurangi kecantikannya. Kulitnya putih halus dan terlihat sangat terawat. Ketika mereka bertiga berdiri tepat di hadapan sang ratu, Surgot mendahului berlutut di hadapan sang ratu dan diikuti oleh Keredat. Hanya Arkitirema yang tidak berlutut. Dia hanya membungkuk sebagai tanda hormat. Melihat sikap Arkitirema seperti itu, sang ratu Ciritar Palon mengerutkan keningnya dan berkata, "Wahai manusia bumi, mengapa engkau tidak cepat berlutut?" Arkitirema lalu kembali membungkuk dan menjawab sambil tersenyum, "Wahai sang ratu, kami tidak biasa berlutut terhadap sesama makhluk ciptaan Sang Maha Kuasa. Jadi, perkenankanlah saya untuk tidak berlutut di hadapan sang ratu yang bijaksana." Ternyata manusia bumi sedemikian sombongnya dan tidak menghormati tata cara dan tata hidup bangsa lain. Pengawal, buat dia berlutut. Sang ratu marah dan berteriak. Surgot yang sejak tadi berada di samping Arkitirema langsung bergerak memanfaatkan kesempatan. Disangkanya Arkitirema sedang lengah.
Dalam seketika, kakinya yang besar itu bergerak melakukan gerakan menyapu kaki untuk menghantam kaki Arkitirema dengan gerakan yang sangat cepat. Selain dia ingin memamerkan gerakannya di hadapan sang ratu dan halayak, lagi-lagi dia membayangkan Arkitirema akan jatuh terpental dengan rasa malu yang besar. Dia akan tertawa terbahak-bahak dan sang ratu akan memujinya. Blag. Arkitirema tidak bergeming, justru kakinya sendiri yang terpental. Ia menahan sakit yang luar biasa seperti baru saja membentur logam keraiman tertua. Tanpa disadarinya, dia berteriak menjerit seperti perempuan. Au! Arkitirema tidak sedikit pun menoleh pada Surgot. Kejadian tadi seolah-olah tidak pernah terjadi. Betapa malunya Surgot. Hari ini sudah beberapa kali dia dipermalukan. Dicabutnya senjata cambuk petir miliknya. Sang ratu menahannya dan berkata, "Tahan, Surgot. Orang Ardruma ini sanggup menahan tendanganmu. Sepertinya dia pantas untuk berlaga di arena pertandingan. Pengawal, siapkan arena." Tiba-tiba sang ratu menghilang di hadapan umum. Semua orang berlutut ke arah menghilangnya sang ratu. Sepasang mata Arkitirema melihat kemana bergeraknya badan sang ratu. Ketika sang ratu bergerak, tubuhnya meninggalkan wangian yang unik. Kredat lalu berkata kepada Arkitirema, "Sang ratu berkenan memberikan kehormatan kepadamu untuk berhadapan dengan para gladiator. Itu adalah kehormatan yang sangat besar kepada para tamu, karena sang ratu sangat menghargai kekuatan. Mari ikut saya." Arkitirema mengerutkan alisnya, tanda berpikir. Ia bertanya, "Mengapa kehormatan itu diukur dengan kekuatan?" "Itulah kebiasaan dan budaya bangsa kami. Sudah sejak dulu bangsa kami selalu diserang oleh mereka yang ingin menguasai planet ini. Kami digembleng oleh leluhur agar menjadi kuat, bahkan harus menjadi sangat kuat agar tidak kalah dari bangsa lain. Apabila kami lemah, maka planet ini akan terjajah. Oleh sebab itu, kami sangat menghargai kekuatan," ujar Kredat. Arkitirema mengangguk, tanda paham. Kalau begitu, wajar, menurutnya. Mereka harus memiliki kekuatan karena dipaksa untuk selalu berperang. Apa yang membuat bangsa lain itu ingin menguasai Undamungta? Mereka sangat ingin menguasai pohon stokra. Apabila bisa memilahkan racunnya, maka akan menjadi obat pemulih yang sangat mahal di pasar antar galaksi, ujar Kredat. Ternyata ketambakan dan keserakahan terjadi di mana-mana, bukan hanya di Ardruma, di galaksi lain pun sama saja, ucap Arkitirema. Kredat hanya mengangguk sambil berjalan. Arkitirema berjalan mengikutinya. Mereka menuju arena pertandingan yang sangat besar. Besarnya 10 kali lapangan sepak bola Ardruma. Di belakangnya berbaris para punggawa dan pengawal berjalan untuk menjaga agar Arkitirema tidak melarikan diri. Tidak ada pikiran melarikan diri di kepala Arkitirema. Tujuannya datang ke planet untuk mencari berkelanjutan agar bisa bertemu dengan Adama. Arena sudah dipenuhi bangsa Eratus. Mereka semua tertib tanpa mengeluarkan suara. Tidak seperti di arena Ardruma yang selalu gaduh oleh suara. Arena di planet Undamungta tidak ada suara gaduh sedikitpun. Mereka memasuki arena dengan tertib dan teratur. Arkitirema langsung disuruh berdiri di tengah lapangan oleh para pengawal. Kredat dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan paling depan. Sang ratu berada di podium dengan anggunnya, dikawal oleh pelayan-pelayan yang siap diperintah apa saja. Tangan sang ratu menunjuk ke arah seorang laki-laki bangsa Eratus yang mengenakan pakaian merah terang dan berdiri di sebuah benda berbentuk lingkaran seperti baja. Laki-laki itu mengangguk ke arah sang ratu. Lalu benda berbentuk lingkaran itu mulai bergerak melayang. Ia pun berkata sangat lantang dan terdengar sampai ke pelosok lapangan. Suara laki-laki itu mengandung energi yang sangat kuat, sehingga sanggup untuk menggetarkan arena. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Sang ratu Cerita Palon telah mengundang kita semua untuk menyaksikan kembali penghormatan dan penghargaan kekuatan, sebagaimana yang telah diwariskan oleh para leluhur secara turun-temurun. Sang terhormat akan dihadapkan kepada 3 gladiator. Gladiator pertama adalah Surgot dengan cambuk petir. Gladiator kedua adalah Sdaktre dengan gelombang. Gladiator ketiga adalah Spriglok dengan QI. Terakhir, apabila sang ratu berkenan dan memberikan kehormatan yang lebih, maka sang ratu yang akan memimpin barisan jajar Undamungta, di mana 3 gladiator dan sang ratu akan menghadapi sang terhormat. Silakan sang terhormat memperkenalkan diri. Laki-laki Eratus berbaju merah mengkilap tersebut perlahan-lahan kembali ke tempatnya semula. Arkitirema lalu berkata dengan suara yang dilambari energi sehingga setara dengan pengarah suara 40.000 watt. "Saudara-saudaraku bangsa Eratus, perkenalkanlah, nama saya Arkitirema. Datang dari Ardruma. Saya dari ras Lemurian atau bangsa Lemurian.
Tujuan saya datang ke planet ini adalah untuk mencari Barko lanjutan di dalam pencarian Adama. Saya tidak bermaksud untuk mengganggu ketenangan planet ini, dan tidak ada maksud menyombongkan kepandaian. Apabila semua berkenan, sudahilah pertandingan ini, dan mohon tunjukkan Barko selanjutnya. Sang terhormat Arkitirema, apakah engkau hendak menolak kehormatan ini? Itu adalah penghinaan yang sangat besar bagi kaum kami. Apabila engkau menolak penghormatan ini, kami akan sangat tersinggung dan merasa sangat terhina. Sang Ratu Cerita Pahlawan berseru dengan lantang, diikuti oleh berdirinya seluruh bangsa Eratus yang hadir di arena. Arkitirema melihat ini adalah ancaman, tidak baik untuk menentang. Meskipun dia tidak takut, tetapi alangkah lebih baik mencari jalan tengah. Akhirnya ia menjawab, "Baiklah Sang Ratu," dan melanjutkan, "Saya akan mengikuti apa yang Sang Ratu kehendaki, tetapi terus terang saja, kekerasan bukanlah jalan satu-satunya untuk mencapai kemuliaan." "Tidak perlu menggurui bangsa Eratus," balas Sang Ratu. Ia memberi perintah, "Surgot, maju!" Surgot mengikuti perintah Sang Ratu Cerita Pahlawan. Seketika bayangan Surgot berkelebat dan sosoknya berdiri di depan Arkitirema. Kali ini tidak ada senyuman mengejek seperti biasa dari wajah Surgot. Dia sudah sadar terhadap kemampuan Arkitirema. "Mulailah Surgot," Sang Ratu memerintahkan. Tanpa basa-basi, Surgot menyiapkan senjata cambuk petirnya. Ia memasang kuda-kuda dengan gagah. Tangan kanan diloncorkan ke depan menggenggam cambuk petir. Sementara tangan kiri membentuk sembah di depan dada. Kaki kiri dan kanannya membentuk posisi yang kokoh di depan dan belakang, seolah-olah hendak menahan gelombang yang sangat besar. Arkitirema merasakan aura yang lain dari Surgot. Energi yang dipancarkannya lebih fokus dan serius. Bukan Surgot yang sebelumnya ia temui. Arkitirema pun mulai serius. Ia memasang kuda-kuda untuk menghargai Surgot. Melihat ini, Surgot menganggap bahwa pertarungan harus segera dimulai. Dengan didahului teriakan, tiba-tiba tubuhnya bergerak berputar seperti angin puyuh dan mengeluarkan suara menderu. Cambuk petir di telinganya berkilat, memanjang lalu membentuk benteng energi yang terlihat sangat kuat sekali. Dari dalam selubung energi tersebut, secara mendadak mencuat sebuah sinar kilat bagaikan lidah petir menyambar cepat ke arah Arkitirema. Kekuatan Arkitirema belum pulih seluruhnya. Dia hanya bergerak menghindar ke samping. Blar, terdengar ledakan besar di belakangnya, disusul dengan bolongnya tanah sedalam 1 meter lebih. Kilatan-kilatan petir serangan Surgot terus menyerang Arkitirema. Serangannya cepat dan beruntun. Semuanya bisa dihindari dengan baik oleh Arkitirema. Selang beberapa saat kemudian, Arkitirema mulai balik menyerang Surgot. Dia berpikir bahwa pertarungan ini harus diselesaikan secara cepat untuk menghemat tenaganya yang belum pulih. Arkitirema membentuk energi berupa bola dan diarahkan ke dinding energi yang dibentuk oleh Surgot. Energi itu menghantam perisai petir Surgot. Terdengar ledakan yang sangat keras. Glar, Surgot terpentar. Dinding petir yang dibuatnya menjadi buyar. Ketika Surgot melayang terpental, Arkitirema segera mengejar. Tangannya bergerak bagaikan kilat untuk merebut cambuk petir di tangan Surgot. Usaha ini berhasil dengan baik karena Surgot masih dalam keadaan terpental dan terkejut. Tubuh Surgot jatuh berdebam menyentuh tanah. Arkitirema segera menelikung dan mengunci persendian Surgot dengan tangan kiri. Cambuk petir yang ada di tangan kanannya ditodongkan ke kepala Surgot. Ia sama sekali tidak berdaya. Pertandingan berakhir dalam waktu kurang dari 1 menit. "Surgot, mundurlah," perintah Sang Ratu Cerita Pahlawan. Arkitirema melepaskan Surgot dan mengembalikan cambuk petir miliknya. Surgot berdiri, menghormat kepada Arkitirema dan berkata, "Engkau hebat, manusia Ardruma. Aku mengaku kalah." Tidak ada lagi kesombongan pada dirinya. Ia membalikan tubuh dan pergi dari hadapan Arkitirema. Sang Ratu belum kehilangan kendali terhadap pertandingan ini. Ia masih memiliki 2 gladiator lagi. Sedaktre, maju. Tiba-tiba bumi bergetar dan bergelombang saat sesosok manusia Eratus melangkah dengan tenang. Perawakannya lebih tinggi dari Surgot, tapi badannya tidak sebesar Surgot. Sosok itu melangkah dengan tenang. Setiap langkahnya menimbulkan gempa lokal berkekuatan besar. Setelah berada di hadapan Arkitirema, dia memberi hormat lalu berkata, "Perkenalkanlah, namaku Sedaktre. Engkau hebat, manusia Ardruma. Engkau mampu mengalahkan Surgot dalam waktu yang sangat singkat. Sungguh suatu kejadian yang sangat langka." Sedaktre tersenyum sambil telapak kakinya masih terus mengatuk tanah dan menimbulkan getaran yang hebat secara lokal. Anehnya, hanya Arkitirema yang merasakan getaran itu. Yang lain sama sekali tidak merasakan gelombang dan gempa yang dihasilkan oleh langkah tenang Sedaktre. Sedaktre membaca pikiran Arkitirema. "Jangan heran manusia Ardruma." Ia melanjutkan, "Gempa ini memang hanya aku tujukan kepadamu. Mereka tidak merasakan apa-apa." "Engkau hebat, Sedaktre. Tenagamu benar-benar di atas Surgot."
Keseimbangan tubuhku benar-benar terganggu, Arkitirema berkata sambil membalas penghormatan dengan kekuatannya. Ia berusaha menyeimbangkan diri. Sedaktre menambah kekuatannya. Tambah besar dirasakan oleh Arkitirema. Tubuh Sedaktre semakin lama semakin terlihat membesar dan meninggi. Arkitirema memperhatikan dengan saksama. Ternyata itu adalah gelombang energi yang dipancarkan berbentuk tubuh. Kekuatan Arkitirema hanya bisa dikerahkan di bawah 40%. Ia pun kesulitan mengatasi hal tersebut, tetapi ia tidak menyerah dan terus berusaha mengatasi kekuatan Sedaktre yang dirasakannya semakin lama semakin berat. Sedaktre menambah kekuatannya sambil bergerak menyerang Arkitirema. Kedua tangan dan kaki Sedaktre bergerak secara cepat, membentuk gerakan-gerakan aneh seperti laba-laba sedang membentuk jari. Namun dilakukan sambil melayang di atas tanah setinggi 1 meter. Arkitirema benar-benar kerepotan mengatasi serangannya. Tenaganya dipakai untuk menahan gelombang dan getaran yang dipancarkan oleh Sedaktre sebelumnya. Belum habis kekuatan Sedaktre dinetralisir, sekarang sudah muncul serangan baru. Terimalah manusia Agruma, ini adalah serangan pertama. Sedaktre menerkam Arkitirema dengan kecepatan secepat kilat. Dengan susah payah, Arkitirema mengelak. Meskipun berhasil, keseimbangannya terganggu. Dia terjatuh terpental. Cepat-cepat dia bangun dan kembali bersiap-siap untuk menerima serangan selanjutnya. Belum sempat menarik napas, serangan kembali datang beruntun. Arkitirema berusaha menghindari semua serangan. Sekali, dia mencoba membenturkan kekuatan Sedaktre. Dia terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan dan terpaksa bergulingan menghindari serangan. Ketika bergulingan, Arkitirema meledakkan energinya ke arah punggung. Dia terpental ke atas dan melayang setinggi 10 meter untuk menghindari Sedaktre. Sedaktre tidak mau kalah. Ia kembali melakukan gerakan yang lebih aneh. Gelombang dan getaran dari tubuhnya bertambah kuat. Getarannya menggoncangkan udara. Arkitirema tidak menyangka gerakan itu. Tubuhnya kembali kehilangan keseimbangan. Namun kali ini, ia berada di udara. Seolah-olah ada kekuatan yang menarik tubuhnya secara paksa ke bawah. Dan Sedaktre sudah menunggu di bawah dengan serangan yang benar-benar mematikan. Arkitirema tetap tidak panik. Dengan kemauannya yang persisten, dia memerintahkan semua energi tubuhnya untuk terpusat di telapak tangan. Dibantu gravitasi dan daya tarik sangat kuat dari Sedaktre, tubuh Arkitirema meluncur ke bawah dengan kecepatan yang mengejutkan semua orang, termasuk Sedaktre. Dia sama sekali tidak menduga akan diserang seperti itu oleh Arkitirema. Biasanya, lawan akan panik lalu bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi hal ini tidak terjadi pada Arkitirema. Dia malah mengambil keuntungan dari situasi sulit itu dan benar-benar menjadi serangan balik yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sudah terlambat bagi Sedaktre untuk menghindar. Akhirnya dengan sekuat tenaga, dia mencoba membentur serangan Arkitirema. Akibatnya sungguh fatal bagi Sedaktre. Dengan disertai ledakan yang sangat dahsyat, kali ini getaran yang ditimbulkannya benar-benar mengguncangkan seluruh arena. Penonton segera berdiri dan berlarian menyelamatkan diri. Semua orang panik, kecuali sang ratu. Dia tetap tenang di tempatnya, tanpa bergeming sedikit pun. Tubuh Sedaktre terpental sangat jauh dan berguling-guling. Ia membentur dinding arena. Tumbukannya membuat dinding runtuh dan menimpa tubuhnya sendiri. Sementara itu, Arkitirema kembali terpental cukup jauh ke atas. Dengan gerakan cepat, ia melakukan salto beberapa kali, mendarat dengan empuk di tanah dan berdiri dengan nafas yang sedikit memburu. Para penonton berdecak melihat gerakan salto indah Arkitirema. Lebih kagum lagi melihat kondisi Arkitirema yang seperti tidak habis bertempur berat. Meskipun bajunya kotor akibat bergulingan tadi, tetapi wajah Arkitirema tidak menunjukkan rasa lelah atau pucat setelah bertarung. Arkitirema bergegas menghampiri Sedaktre dan menyingkirkan runtuhan bangunan di sekitarnya. Sedaktre terlihat lemas dan tidak berdaya, tetapi masih dalam keadaan sadar. "Sedaktre, engkau tidak apa-apa?" ucap Arkitirema. Sedaktre menggeleng lemah. Ia tersenyum pahit. "Kau memang hebat, manusia Agruma. Bangsa Lemurian memang memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi engkau berbeda dari para Lemurian lain. Sebenarnya, siapakah engkau?" Sedaktre mencoba berdiri dibantu oleh Arkitirema. "Aku memang berbeda dengan Lemurian lainnya. Kekuatanku ini dibantu oleh sejajarnya 12 planet di tata surya kami." Sedaktre mengangguk paham. "Kalau begitu, aku tidak menyesal dikalahkan olehmu. Kekuatanmu itu adalah anugerah dari Sang Pencipta. Jarang sekali di jagat raya yang memiliki kekuatan seperti itu. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Adama. Tetapi hal ini sudah sangat luar biasa. Mari kita menghadap Sang Ratu." Mereka berdua menghadap ke arah Sang Ratu, cerita Alparon. Arkitirema memandang wajah Sang Ratu. Ia tidak lagi melihat bayangan keangkuhan di wajahnya yang seperti biasanya. Saat ini tatapan matanya berubah menjadi lembut. Sang Ratu cerita Alparon berkata kepada Arkitirema, "Sang terhormat Arkitirema, aku mengagumi kekuatan dan jiwamu. Engkau bertempur tidak didasari kemarahan dan kebencian,
Melihat caramu bertempur, engkau cenderung hanya mempertahankan diri. Seranganmu masih engkau batasi agar tidak mencelakakan lawan. Aku pun tahu bahwa kekuatanmu masih belum pulih seluruhnya. Tidak adil apabila aku membiarkanmu terus bertempur dengan kondisi seperti ini. Aku beri engkau kesempatan untuk memulihkan diri selama 1 hari. Besok, pertandingan ini akan kembali dilanjutkan. Kredet, engkau pulihkan sang terhormat. Kuserahkan dia kepadamu. Sang ratu cerita pahlawan langsung bergerak cepat, seolah menghilang meninggalkan arena tanpa memberi kesempatan kepada Arkitirema untuk berbicara kepadanya. Kredet menghampiri Arkitirema lalu berkata, "Mari ikuti saya." Penonton kembali bubar dengan tertib dan tidak bersuara. Sambil berjalan santai, Arkitirema bertanya kepada Kredet, "Apakah pertandingan seperti ini tidak bisa dihentikan?" "Bisa," ujar Kredet. Arkitirema girang mendengarnya. Kredet melanjutkan, "Tetapi engkau harus mati. Nanti, pertandingan otomatis akan berhenti." "Itu sih bukan jawaban. Benci banget rupanya kamu pada saya ya," Arkitirema menyahut sambil bersungut-sungut. Bercanda. Kredet tertawa. "Sekarang waktunya kita kembali ke lorong. Aku hendak memberimu ramuan pemulih agar kekuatanmu kembali seperti sedia kala." "Mengapa engkau tidak berikan ramuan itu sejak awal kepadaku?" Cerewet. Kredet melompat jauh menuju ke lorong dan segera disusul oleh lompatan Arkitirema yang mengejar Kredet sambil geleng-geleng kepala. Mereka berada di lorong tempat pertama kali Arkitirema tiba di Undamungta. "Duduklah engkau di sana," ujar Kredet menunjuk ke sebuah kursi. Kursi itu berbentuk serba bulat dan melayang, tidak memiliki penyangga. Arkitirema menurut dan duduk di atas kursi. Seketika kursi itu berubah menjadi seperti penyangga dan membuat Arkitirema berbaring dengan lebih nyaman. Kursi itu bergerak seperti mengayun-ayun, membuat Arkitirema terlena dalam ayunannya dan mengantuk. "Jangan tidur dulu," suara Kredet membangunkan Arkitirema yang mengantuk. "Sebelum tertidur, kau harus minum ramuan ini." Sekali lagi Arkitirema menurut. Kredet menyodorkan sebuah gelas berisi ramuan berbau aneh. Ramuan itu berwarna coklat yang sangat kental seperti jeli. "Ayo, cepat diminum. Tidak akan habis hanya dipelototi seperti itu," Kredet berujar sambil tersenyum lebar. Sambil mengernyitkan hidung, Arkitirema meminum ramuan itu sampai habis dan tidak bersisa. Rasanya tidak enak, antara bau amis dan pahit, namun tidak digubrisnya. Dia percaya pada Kredet. "Enak rasanya ya?" Kredet bertanya sambil tertawa melihat ekspresi Arkitirema ketika meminum ramuan. Arkitirema tidak menjawab. Ia merasakan gelombang hawa yang sangat kuat menerobos berbagai arah di tubuhnya dan menimbulkan rasa panas. Badannya mengeluarkan keringat yang besar-besar. Bertambah satu lagi pengalaman baru baginya. Selama ini dia tidak pernah mengeluarkan keringat. Energinya terlalu besar untuk memaksa tubuhnya mengeluarkan keringat. Rasa panas itu semakin lama semakin hebat. Kredet yang tadi tertawa melihat wajah Arkitirema sekarang menjadi heran dan penuh tanda tanya. Dia melihat bahwa ini bukan reaksi dari ramuan pemulih. "Apa yang kau rasakan?" "Kurasakan hawa panas berkeliaran di sekujur tubuh, seperti ada gelombang energi yang hendak meledak." "Itu bukan ciri ramuan pemulih. Ramuan pemulih tidak berdampak seperti itu. Pasti ada sesuatu di tubuhmu." "Aku tahu. Apakah engkau sudah mengeluarkan gas beracun di tubuhmu?" Arkitirema menggelengkan kepalanya. "Pantas ada gejala seperti itu. Seharusnya kau tadi membuang semua gas racun dan gas penyembuh yang ada di dalam tubuhmu. Jangan digabungkan lalu dipertahankan. Ini adalah akibat ulahmu sendiri." Tanda bicara Kredet mulai marah. Arkitirema menjawab dengan senyuman. "Aku perlu tempat yang lebih luas. Sebaiknya aku keluar dulu." Dengan gerakan cepat, dia segera keluar dari lorong dan mencari tempat yang lebih luas di luar. Kredet mengikutinya dari belakang. Ia menjadi cemas karena takut disalahkan oleh sang ratu cerita pahlawan. Arkitirema tahu bahwa terjadi sesuatu yang salah di dalam dirinya. Telah terjadi kontradiksi antara gas penggabungan dengan ramuan pemulih sehingga menimbulkan rasa yang tidak menentu seperti ini. Ia mengambil sikap hambala di tempat yang lebih luas yang terletak agak jauh dari lorong yang sangat jauh dari Barco. Sebuah sikap yang memang bisa berfungsi juga untuk mengetahui secara persis apa yang terjadi di dalam tubuh apabila mampu menggunakannya dengan baik. Diperhatikannya dengan seksama apa yang terjadi pada peredaran darahnya, pada mitokondria, pada energi dan perputarannya. Selang beberapa menit kemudian, dia sudah menemukan jawabannya. Ternyata gas penggabungan tersebut berlawanan dengan ramuan pemulih. Gas itu mengacaukan semua arah energi di dalam tubuhnya. Energi menjadi bergerak tidak tentu arah dan mengacaukan sel-sel di tubuh. Akibatnya, kinerja mitokondria menjadi terganggu dan akselerasinya, sedangkan mitokondria Arkitirema memiliki kecepatan akselerasi yang tidak lumrah untuk bangsa Lemurian maupun bangsa lainnya. Hal ini juga yang menolongnya untuk selamat dari gas beracun planet itu.
Arkitirema menetralisirnya dengan cara yang ekstrim. Ia menabrakkan gas penggabungan, ramuan pemulih, dan energi yang ada di tubuhnya secara mendadak dan sekaligus. Jika gagal, maka akibatnya akan sangat fatal. Tubuhnya bisa hancur berkeping-keping. Namun tekadnya itu tidak menjadi mundur dan luntur. Ajaran Wisnu melekat kuat di kepalanya. Segala sesuatu yang datang dari Sang Pencipta akan kembali kepada Sang Pencipta. Paham itulah yang membuatnya tidak pernah memiliki beban apapun dalam melakukan berbagai hal. Paham itu pula yang membuat dirinya sekuat tenaga dan bermanfaat bagi sesama, tanpa pamrih apapun dan dengan siap menanggung segala risiko. Di dalam pikirannya, apapun yang diperbuat semuanya adalah untuk Sang Pencipta. Semangatnya bangkit kembali. Semua gas penggabungan, ramuan pemulih, dan energi tubuhnya dikumpulkan di ulu hati. Terbentuklah bola udara yang berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kredat memperhatikan dengan saksama. Dia mengkhawatirkan keselamatan Arkitirema. Jangankan kontradiksi seperti itu. Terkena gas beracun selama 1 menit saja sudah cukup untuk membunuh siapa saja, termasuk dirinya. Tetapi ia ingat, sudah beberapa kali Arkitirema lolos dari maut secara ajaib dan tidak lumrah. Malah dia mampu menggabungkan gas beracun dan gas pemulih secara baik. Itu adalah hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, Sang Ratu Cerita Pahlawan sendiri tidak bisa melakukan hal seperti itu. Akhirnya, Kredat hanya memandang Arkitirema untuk melihat keajaiban yang akan terjadi selanjutnya. Perkiraan Kredat tidak salah. Bola energi di tubuh Arkitirema semakin besar dan menghasilkan tenaga anti-gravitasi. Tubuh Arkitirema mengeluarkan cahaya berwarna kebiruan yang semakin lama semakin tebal dan lebar. Ada kilatan-kilatan listrik yang berwarna-warni di permukaan pancaran energi. Itu, seiring tubuh Arkitirema melayang ke atas secara vertikal. Awan di langit tiba-tiba berkumpul menjadi satu dan menarik awan lainnya dari berbagai tempat untuk bersatu di atas tubuh Arkitirema. Ketika jarak dengan permukaan tanah mencapai 1 km, awan di atas seolah-olah tersedot ke tubuhnya. Proses ini membentuk gumpalan bola awan yang disertai kilatan-kilatan listrik dan menimbulkan suara gemuruh. Cahaya di sekeliling tubuh Arkitirema berubah menjadi kuning, keemasan seperti cahaya matahari di pagi hari. Sinarnya begitu terang, meskipun tertutup bola awan yang tebal dan dipenuhi kilatan listrik. Kredat masih tetap silau melihatnya. Beberapa menit kemudian terdengarlah suara ledakan yang amat dahsyat. Ledakan itu bagaikan ledakan nuklir ribuan megaton di udara. Bola awan tadi tersibak. Ia membentuk lingkaran transferal seperti gelombang air dilempar batu. Lalu terjatuh bola energi yang luar biasa terang benderang, seolah ada 2 matahari di planet Undamungta. Bola energi tersebut terus membumbung ke atas, semakin meninggi dan semakin membesar. Kredat memaksakan diri untuk terus memantau perkembangan dan melihat apa yang terjadi meskipun matanya perih sekali. Samar-samar dilihatnya sosok tubuh Arkitirema di tengah bola energi. Tubuh Arkitirema semakin lama semakin membesar. Arkitirema merasakan sebuah ledakan energi yang luar biasa kuat di dalam dan di luar tubuhnya. Energi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Energi itu memiliki daya terobos yang kuat. Dirasakannya tubuhnya mulai bisa beradaptasi dengan energi itu. Tanpa disadari, tubuhnya semakin membesar. Seiring dengan mulai meresapnya energi itu ke dalam sistem sel di tubuh. Baju yang dipakainya hancur berantakan tanpa sisa dan berubah menjadi debu. Touch yang dibawanya terlempar ke arah Kredat, seperti ditembakkan dengan kekuatan aneh yang tidak lumrah. Kredat tidak berani menangkap Touch. Dia hanya menghindar ke samping dengan cepat. Touch itu hamblas ke dalam tanah. Terdengar suara ledakan secara beruntun bersamaan dengan masuknya energi super tersebut ke dalam tubuh Arkitirema. Hal itu terjadi selama beberapa jam. Masyarakat Eratus berdatangan ke tempat itu dengan panik. Mereka tengah menyaksikan sebuah pemandangan yang menakjubkan. Bangsa Eratus melihat sebuah bola energi yang sangat besar. Energi yang dikeluarkannya seolah-olah menyaingi matahari planet mereka. Radiasi panasnya terasa sampai ke kulit. Meskipun jarak dengan bola energi itu sangat jauh, semakin lama semakin banyak pula masyarakat yang berdatangan, termasuk Sang Ratu Cerita Pahlawan. Kredat segera berlutut di hadapan Sang Ratu. "Apa yang terjadi, Kredat?" Sang Ratu bertanya dengan anggun. "Maaf, Sang Ratu, ini terjadi akibat ulah Arkitirema yang menggabungkan gas beracun dengan gas pemulih, lalu meminum ramuan pemulih yang saya berikan kepadanya. Dia bereksperimen dengan tubuhnya sendiri. Inilah akibatnya. Tubuhnya meledak di udara." Kredat menjelaskan. Ia tidak mau disalahkan. Sang Ratu melihatnya dengan sinar mata yang lain. "Tidak, Kredat. Kau salah." Ia mencoba membangkitkan ingatan Kredat. "Ingatkah engkau cerita legenda Sang Pahlawan? Sebuah cerita legenda yang namanya kupakai di samping namaku." Dengan tidak berkedip, matanya memandang ke arah Arkitirema yang sedang berjuang menyeimbangkan energi yang berdesakan memasuki tubuhnya. Sang Ratu melanjutkan penjelasannya. "Legenda itu mengatakan akan muncul manusia energi yang akan memimpin bangsa ini kepada kemakmuran abadi menuju kemajuan yang tidak pernah dicapai oleh bangsa kita sebelumnya. Cerita legenda itu diceritakan oleh sang bijaksana Durala
Aku yakin itu bukan hanya sebuah cerita legenda di masyarakat Eratus, tetapi ramalan yang pasti akan terjadi. Ciri-ciri sang pahlawan ada di dalam diri sang terhormat Arkitirema. Kebaikan hatinya, kekuatan dirinya, dan kebijaksanaan tergabung dalam satu wujud manusia. Hanya legenda tersebut tidak pernah mengatakan dari bangsa manakah sang pahlawan berasal. Legenda hanya mengatakan sang pahlawan akan muncul apabila di planet Undang Mungta ada 2 matahari pada siang hari. Inilah yang kita lihat sekarang. Semua masyarakat Eratus melihat ada 2 matahari muncul pada siang hari. Legenda itu juga mengatakan setelah 2 matahari selesai, maka akan muncul manusia raksasa. Manusia raksasa itulah sang pahlawan. Sang ratu masih mengagumi pancaran bala energi itu. Kredat hanya mengangguk menyetujui pendapat sang ratu. Arkitirema terus berusaha agar semua energi bisa dia kendalikan dengan sempurna, meskipun dengan perjuangan yang benar-benar melelahkan dan bertaruh nyawa. Tetapi semakin lama, perjuangan itu menunjukkan hasil yang benar-benar baik. Tubuhnya semakin lama semakin membesar seiring dengan masuknya energi ke dalam tubuh. Ototnya menjadi semakin membesar dan kekar. Ukuran tubuhnya menjadi beberapa kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Setelah semua energi merasuki tubuhnya dan dapat terkendali dengan baik, cahaya di sekeliling tubuhnya ikut memudar. Sebagai gantinya, terlihat manusia raksasa tanpa baju berkilau keemasan di udara. Rambut Arkitirema menjadi panjang sepinggang dengan otot yang melingkar, sangat kokoh dan kuat. Tubuhnya terlihat menjadi 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Arkitirema turun dengan perlahan karena belum bisa menyesuaikan dengan kekuatannya yang baru dia dapat, merasakan energinya menembus ke level 75%, sehingga membuatnya merasa seperti menjadi manusia baru. Di ketinggian 5 meter dari permukaan tanah, dia berhenti dan tetap melayang di satu posisi. Arkitirema masih belum menyadari tubuhnya dan keadaan telanjang bulat. Pikirannya masih tertuju pada penguasaan energi baru yang benar-benar masih harus diadaptasikan. Masyarakat Eratus memandang keadaan tersebut dengan takjub, karena hal itu tidak pernah terjadi. Mereka hanya mendengar cerita tentang kekuatan seperti itu dari legenda sang pahlawan. Sang ratu cerita pahlawan segera berseru. Semua berlutut kepada sang pahlawan. Masyarakat segera dihentakkan oleh teriakan sang ratu yang mengunggah alam bawah sadar mereka. Tunduklah kepala, perintah sang ratu. Semua mengikuti perintah sang ratu dengan taat. Masyarakat Eratus bersama sang ratu cerita pahlawan berlutut ke arah Arkitirema dengan kepala ditundukkan. Arkitirema masih mengatur energi tubuh di udara dan tidak mempedulikan mereka yang sedang berlutut di bawah kakinya. Masyarakat Eratus tidak berani mendongak ke atas karena tidak ada perintah dari sang ratu. Mereka masih dalam posisi berlutut selama beberapa menit, sampai Arkitirema berhasil mengendalikan energi seperti itu. Dia masih tetap belum menyadari tubuhnya membesar puluhan kali lipat dari sebelumnya. Yang dilihatnya hanyalah semua masyarakat Eratus menjadi kecil-kecil. Mengapa kalian menjadi sangat kecil? Tanya Arkitirema. Suaranya seperti puluhan geledek berbunyi secara bersamaan. Masyarakat menutupi telinga mereka, kecuali sang ratu. Maafkan kami, sang pahlawan, buyar sang ratu. Bukan kami dan masyarakat Eratus yang mengecil, tetapi Andalah yang membesar. Arkitirema memperhatikan tubuhnya. Dia kaget setengah mati. Tubuhnya telanjang bulat tanpa selai benang pun yang menutupi. Meskipun terlihat samar karena cahaya keemasan, tetapi tetap saja dia dalam keadaan telanjang bulat. Dia berpikir bagaimana mencari pakaian besar itu. Matanya mencari kesana kemari untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menutupi tubuhnya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dipergunakan untuk itu. Ketika dia mulai kebingungan, tiba-tiba dari arah langit muncul seleret sinar panjang menuju ke arah tubuhnya. Arkitirema mendengar sebuah suara yang mendengung seperti ribuan tawan ke telinganya. Pakailah ini, perintah suara itu. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya diselubungi oleh sesuatu, dan dilihatnya tubuhnya sudah diselubungi semacam kostum yang ketat seperti baju selam berwarna putih mengkilap seperti perak. Baju ketat itu terasa sangat nyaman di tubuhnya, sebatas leher dan menutupi tubuh sampai pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kembali terdengar suara mendengung di telinganya. Getarkan sel mitokondriamu secepat mungkin. Biarkan seluruh sel otak aktifmu memerintahkan untuk memadatkan sel tubuh. Dengan getaran sel yang cukup cepat dan perintah dari otakmu, maka tubuhmu akan kembali seperti sedia kala. Jangan khawatirkan soal baju itu, karena secara otomatis baju itu akan mengikuti besar tubuhmu. Arkitirema menuruti perintah itu dengan membuta. Tidak ada paksaan di dalam suara tersebut. Anehnya ada dorongan yang sangat kuat di alam bawah sadar untuk mengikuti suara itu tanpa syarat. Arkitirema merasakan perubahan di dalam dan di luar tubuhnya. Semakin lama tubuhnya semakin mengecil seperti sedia kala. Hanya saja rambutnya masih tetap panjang sepinggang. Secara perlahan dia kembali menampak di atas tanah. Kepalanya menoleh ke sana kemari untuk mencari sumber suara yang memberi petunjuk, tapi tidak didapatkan sesuatu yang menjadi tanda apapun. Akhirnya dia berkata ke arah atas, "Terima kasih atas pertolongannya, siapapun Anda."
Sang ratu kebingungan dengan perkataan Arkiterema dan berkata, "Maaf Sang Palon, kepada siapakah Anda berbicara?" Tadi ada suara yang memberikan petunjuk cara mengendalikan energi yang baru ini. Suara tadi juga memberikan baju yang kupakai sekarang, jawab Arkiterema. Mendengar jawaban itu, sang ratu mendongak ke atas. Dilihatnya Arkiterema sudah berpakaian, meskipun terlihat seperti baju selam, tetapi benar-benar menutupi tubuhnya dengan sempurna. Sang ratu memerintahkan masyarakat Eratus untuk berdiri dan menghadap pada Arkiterema. Semuanya tegakkan kepala dan berdiri. Maaf Sang Ratu, mengapa Anda menyebutku dengan panggilan Sang Palon? Arkiterema bertanya penuh rasa ingin tahu. Sang Ratu menjawab, "Engkaulah Sang Palon. Semua ciri-ciri Sang Palon ada pada dirimu." "Siapakah itu Sang Palon?" tanya Arkiterema. Sang Ratu bercerita, "Bangsa kami memiliki sebuah cerita legenda tentang Sang Palon. Dia adalah manusia yang akan membawa masyarakat kami ke arah kemakmuran yang hakiki. Tidak disebutkan dari bangsa mana, tetapi melihat kemunculan energi dari dirimu, kami semua yakin bahwa dirimu lah Sang Palon. Hanya tinggal satu ujian yang menentukan kebenaran bahwa dirimu adalah Sang Palon." "Maaf, saya tidak berani menerima pengakuan seperti itu, Sang Ratu. Saya merasa bukan Sang Palon," sangka Arkiterema. Sang Ratu cerita Palon tidak menggubris sanggahan Arkiterema. "Sang Palon, kami sekarang akan mengujimu dengan jajar Undamungta. Apabila engkau mampu mengalahkan kami, maka engkaulah Sang Palon yang asli dan kami mengharapkan kepemimpinanmu. Tetapi apabila kalah, maka Anda akan mati di tangan kami." Sebelum Arkiterema sempat menjawab dan menyanggah, Sang Ratu sudah berseru, "Siapkan jajar Undamungta." Lalu berloncatanlah beberapa sosok tubuh, diikuti oleh gerakan Sang Ratu. Masyarakat Eratus segera mundur membentuk lingkaran yang sangat lebar. Di tengah lingkaran berdiri Sang Ratu bersama 3 gladiator. Surgot, Sedaktre, dan satu lagi belum pernah berhadapan dengan Arkiterema, yaitu Spirglok. Mereka menghadap Arkiterema dalam keadaan siap tempur. Barisan itu membentuk segi 4. Sang Ratu berdiri di tempat paling depan. Sang Ratu cerita Palon menggenggam sebuah senjata berbentuk tombak. Ujung tombak berbentuk bulat dan mengeluarkan cahaya kehijauan. "Bersiaplah Sang Palon." Lalu tombak itu diangkat tinggi-tinggi. Tiba-tiba dari awan muncul petir menyambar tombak tersebut. Lalu cambuk petir Surgot bergabung dengan tombak Sang Ratu. Sementara Sedaktre dan Spirglok menempelkan telapak tangan di punggung Sang Ratu diikuti oleh Surgot. Mereka berempat menyatukan tenaga, ditambah kekuatan petir, untuk menyerang Arkiterema. Satu persatu saja kemampuan mereka sudah begitu hebat. Apalagi apabila digabungkan seperti itu, kekuatan Sang Ratu konon jauh lebih hebat dari kekuatan bangsa Eratus pada umumnya. Sekarang gabungan kekuatan tersebut akan menghantam Arkiterema. Meskipun kekuatannya sudah meningkat hebat, tetapi Arkiterema tidak berani memandang rendah. Dia bersiap mengumpulkan kekuatan yang dipusatkan di telapak tangannya. Dari tangannya mengeluarkan sinar keemasan. Sang Ratu tiba-tiba berseru, "Serang!" Sebuah kilatan cahaya diikuti suara menggelegar menghantam kerah Arkiterema. Kekuatan cahaya tersebut diduga mampu menghancurkan sebuah gunung yang besar. Arkiterema masih belum bisa mengukur kemampuan tubuhnya. Dikerahkan tenaganya sekuatnya pada telapak tangan, bukan untuk menyerang, melainkan hanya bertahan saja. Terdengarlah suara ledakan yang sangat hebat. Blar, Arkiterema bermaksud hanya menahan cahaya energi tersebut, tetapi akibatnya sangat fatal bagi jajar Undamungta. Kekuatan yang dipancarkan oleh jajar Undamungta membalik dengan kecepatan dan tenaga yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Sang Ratu dan para gladiator terpental sangat jauh seperti layang-layang putus. Mereka tidak mampu mengendalikan dirinya. Para penonton, meskipun mereka berjarak cukup jauh, namun tetap saja diikuti roboh dan jatuh terpental berantakan. Arkiterema sama sekali tidak menyangka kejadiannya akan seperti itu. Sang Ratu dan para gladiator yang merasakan langsung akibat benturan itu benar-benar parah keadaannya. Mereka berbanting dengan keras. Tak seorang pun mampu menahan mereka, apalagi menolong. Arkiterema segera menarik kekuatannya. Ia bergerak secara kilat ke arah jatuhnya Sang Ratu, yang tergeletak lemas tidak berdaya. Arkiterema cepat membantunya duduk. Ia menyalurkan tenaganya ke punggung Sang Ratu untuk membantu proses pemulihannya. Badan Sang Ratu menegang ketika energi Arkiterema memasuki tubuhnya. Dia merasakan sebuah arus udara hangat dan segar secara cepat memulihkan tenaga. Setelah dirasakan cukup membantu Sang Ratu, lalu Arkiterema bergerak membantu 3 gladiator dengan cara yang sama. Beberapa menit kemudian, Sang Ratu dan 3 gladiator tersebut pulih kembali seperti sedia kala. Sang Ratu kembali berseru, "Semua berlutut pada Sang Palon." Serentak seluruh masyarakat Eratus yang berhadir berlutut kepada Arkiterema. "Harap semuanya berdiri," Arkiterema berkata sambil mengerahkan kekuatannya untuk mengangkat tubuh semua orang yang hadir agar berdiri. Sang Ratu dan masyarakat Eratus terkejut. Mereka merasa ada kekuatan yang sangat besar dan tidak terlawan mengangkat tubuh mereka semua.
Semua tidak sanggup melawan. Diikuti saja kekuatan itu. Tidak ada satupun yang berlutut lagi. Semua memandang ke arah Arkitirema dengan kekaguman yang tidak disembunyikan, termasuk sang ratu Cirta Palon. Mohon maaf, sang ratu dan kepada semua warga Eratus. Saya tidak biasa diperlakukan secara berlebihan seperti ini. Sekali lagi, mohon maaf saya harus membuat Anda semua berdiri. Arkitirema berkata sambil memberi hormat kepada mereka semua. Semua tersenyum maklum. Sang ratu berkata, kami sekarang semua di bawah perintahmu, Sang Pahlawan. Apapun yang engkau perintahkan, kami semua akan mengikuti tanpa syarat dan bantahan. Arkitirema termenung. Bukan ini hasil yang dia diharapkan. Dia datang ke planet Undamungta hanya sekedar lewat untuk mencari Barco. Dalam rangka pencarian Adama, seperti mampu membaca pikiran Arkitirema, Sang Ratu berkata, Sang Pahlawan, sudah ribuan tahun kami menunggu orang sepertimu untuk memimpin bangsa Eratus yang akan membawa kami kepada kemakmuran sejati. Apabila Anda tidak mau, maka kami semua akan bunuh diri di hadapan Anda. Kredat, tolong engkau sebutkan satu hal penting lagi. Kredat mengangguk lalu berkata, satu hal yang sangat penting dari cerita legenda tersebut adalah Sang Pahlawan harus menikahi Sang Ratu Cirta Palon. Arkitirema benar-benar dihadapkan pada situasi yang pelik. Otaknya segera bekerja dengan cepat. Sang Ratu, tahukah Anda berapa umurku sekarang? Dan berapa umurmu? Kuperkirakan umurmu 700 tahun. Sedangkan umurku adalah 356 tahun. Ataukah umurku terlalu muda untuk Anda? Arkitirema menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Berapakah usia minimal perkawinan dari bangsa Eratus, Sang Ratu? 32 tahun, jawab Sang Ratu. Arkitirema tersenyum lebar. Sebagai Sang Pahlawan, aku tidak akan berbohong. Sang Ratu, ketahuilah bahwa usiaku masih di bawah umur untuk menikah di peraturan bangsa Eratus. Sebagai Sang Pahlawan, aku harus menjadi contoh yang baik dalam mengikuti peraturan yang digariskan leluhur bangsa. Usiaku sekarang baru 10 tahun lebih. Itu tidaklah cukup untuk menikah di dalam tradisi bangsa Eratus. Aku tidak akan menolak kepemimpinan ini. Tetapi untuk menikahi Sang Ratu, aku masih belum cukup umur. Arkitirema sebenarnya lupa berapa tepatnya usianya saat itu. Ia masih dalam keadaan mabuk akibat gas beracun. Ingatannya belum pulih 100% setelah dia meminum ramuan pemulih dan menggabungkannya dengan gas beracun yang ada di dalam tubuhnya. Sang Ratu Cirta Palon terkejut mendengarnya. Dia sungguh sangat tidak mengira umur Arkitirema masih kanak-kanak. Melihat tubuh dan cara berpikirnya sangat jauh sekali dari pola pikir anak kecil. Bahkan orang dewasa pun tidak sebijaksana dan secerdas dia. Bangsa Eratus mendengar semua itu dengan rasa heran. Benar-benar tidak menyangka bahwa Arkitirema masih sangat muda, sepantasnya menjadi anak mereka. Arkitirema tahu jalan pikiran mereka lalu menambahkan, Sang Ratu dan bangsa Eratus yang terhormat, sesungguhnya tujuanku datang ke planet Undamungta adalah untuk mencari bapak kita, Adama. Aku hendak menuju Barco lanjutan ke tempat selanjutnya yang mudah-mudahan bisa menemukan bapak kita itu. Bisakah Sang Ratu atau siapapun yang mau membantu menunjukkan di manakah Barco lanjutan itu? Barco lanjutan ada di dekat istana, tetapi tidak akan berfungsi kalau tidak memiliki torch, jawab Sang Ratu. Segera diingatan Arkitirema segera mencari di mana torch itu terjatuh dan amblas. Kredat, di manakah tadi torch itu amblas? Tepat di atas Anda berdiri, Sang Pahlawan. Kredat menjawab. Sekarang ia tidak berani main-main. Kredat memandangi Arkitirema dengan rasa penuh hormat. Arkitirema segera mengarahkan telapak tangannya pada lubang kecil yang terlihat di bawahnya. Setika dari telapak tangannya muncul sebuah cahaya yang memasuki lubang. Lalu terdengar suara gesekan. Tidak lama muncul touch yang lalu segera ditangkap oleh tangan Arkitirema yang lain. Sang Ratu memandang benda tersebut dengan rasa ingin tahu yang besar. Arkitirema berkata, inilah touch itu, Sang Ratu. Benda inilah yang akan mengaktifkan seluruh Barco di seluruh jagat. Silahkan pegang. Sang Ratu lalu memegang touch itu. Ia membolak-balikan benda itu di tangannya, lalu berkata, baru kali inilah kulihat touch yang sebenarnya. Selama ini yang kudengar hanya ceritanya saja. Tidak kukira bahwa kodenya hanya sekecil ini. Sang Ratu, bolehkah sekarang aku melihat Barco lanjutan? Arkitirema bertanya sambil meminta untuk diantar. Siap, Sang Pahlawan, jawab Sang Ratu. Arkitirema diantar seluruh bangsa Eratus dan Sang Ratu Cirta Palon sendiri. Sekejap mereka sudah tiba di depan Barco lanjutan. Letaknya tepat di sebelah istana Sang Ratu. Arkitirema memandang Barco tersebut. Barco ini tidak seperti Barco sebelumnya. Ukurnya 2 kali lebih besar dari yang selama ini dilihatnya. Warna gapuranya kemerahan. Nama Barco itu adalah Barco Zanura. Barco ini bisa menuju ke berbagai arah. Pintu menuju Barco di seluruh jagat. Diberi nama demikian sesuai dengan fungsinya yang mampu menempuh arah ke Barco mana saja. Sang Ratu tiba-tiba berkata, Sang Pahlawan, Anda berjanji untuk menerima kepemimpinan bangsa Eratus. Apakah Anda berniat meninggalkan kami?
Arkitirema memandang sang ratu dan seluruh bangsa Eratus. Mereka memandangnya dengan raut penuh tanda tanya dan tuntutan. Sang ratu dan sang Eratus yang terhormat, aku tidak akan lari dari tanggung jawab dan tidak akan meninggalkan kalian. Aku sudah menerima kepemimpinan sebagai sang pahlawan yang akan membawa bangsa Eratus pada kemakmuran sejati. Kepemimpinan sebetulnya bukan di luar diri kita, tetapi ada di dalam diri kita. Seorang pemimpin yang baik akan mampu menggali semua potensi yang mereka pimpin. Dan aku lihat, bangsa Eratus memiliki potensi besar karena keturunan dua bangsa yang juga sangat luar biasa, yaitu bangsa Nirantea dan bangsa Mosra. Arkitirema melanjutkan, bangsa Nirantea terkenal sebagai bangsa pembuat cahaya, bahkan sudah membuat Nirantea di Adgruma yang menerangi di waktu malam hari. Bangsa Mosram adalah bangsa yang tidak bisa diragukan lagi kehebatannya di dalam banyak hal. Anda semua adalah keturunan yang merupakan penggabungan dua keahlian maha hebat di jagat raya. Tinggal kita gali bersama potensi itu. Janganlah mengikuti hawa nispa yang penuh ambisi dan keserakahan. Turunkan ego, maklumi orang lain serta maklumi keadaan. Ini berat bagi yang baru melaksanakannya. Semua harus berusaha untuk itu. Aku sebagai pemimpin bangsa Eratus yang ditunjuk akan mencari yang terbaik untuk bangsa ini. Itu hanya bisa didapat oleh pengalaman dan ilmu dari tempat lain. Aku hendak mencari bekal dalam menambah ilmu untuk kemajuan Eratus. Izinkan aku pergi untuk itu, dan pasti akan kembali setelah cukup ilmu. Seluruh bangsa Eratus mengangguk tanda maklum. Di budaya mereka, pergi untuk mencari ilmu adalah hal yang wajib. Semua orang harus mencari ilmu tidak terlepas dari siapapun pemimpinnya. Arkitirema secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang tepat. Sang ratu berkata sambil memohon, sang pahlawan, izinkanlah aku mengikuti kemanapun Anda pergi. Sang ratu, tidak boleh ada kekosongan pimpinan di bangsa Eratus. Tugasmu adalah terus memimpin mereka selama aku tidak di tempat. Aku pasti akan kembali setelah cukup umur dan cukup ilmu. Arkitirema menjawab dengan tegas, lalu mengambil tush yang ada di tangan sang ratu. Mata sang ratu cerita pahlawan berkaca-kaca ketika menyerahkan tush sambil berkata dengan lembut, bersumpahlah sang pahlawan, engkau pasti akan kembali. Aku bersumpah akan kembali pada bangsa Eratus, apabila sang pencipta mengizinkan, jawab Arkitirema. Disentuhnya gerbang Barco itu, terdengar bunyi dengungan lembut. Seketika ribuan hologram Barco, planet-planet, bintang, galaksi, dan tata surya bermunculan membentuk peta galaksi dalam 3 dimensi. Arkitirema berdiri di tengah-tengah sebagai pusatnya. Sepasang matanya berkeliling menyapu peta galaksi yang berputar mengelilinginya. Sementara seluruh masyarakat Eratus terkagum-kagum melihat peta holografik 3 dimensi tersebut. Penglihatan Arkitirema tertumbuk pada satu cahaya berkelap-kelip yang ada di salah satu Barco yang tidak dikenalnya. Disentuhnya cahaya itu dengan ujung jari telunjuknya. Bagian itu pun membesar 5 kali sehingga Arkitirema bisa melihatnya dengan jelas. Cahaya berkelap-kelip itu ternyata sebuah tulisan, satu kata, Adama. Nama itu berpendar-pendar seperti bintang di langit malam. Arkitirema menggunakan touch pada lubang yang sudah disediakan pada gapura Barco Zanura. Jadinya mencari simbol lain. Panel pengendali tujuan Barco Zanura. Ia menyesuaikan koordinat arah Barco sesuai dengan koordinat Barco bertuliskan Adama tadi. Setelah semuanya selesai, Arkitirema berpamitan kepada semuanya. Di depannya menanti Barco Adama. Kakinya dilangkahkan memasuki Barco. Menghilanglah Arkitirema di hadapan sang ratu Cetraparon dan masyarakat Eratus, diiringi linangan air mata sang ratu.